إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم rahimani rahimakumullah jami'an. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah, 4 kaidah yang dengan 4 kaidah ini kita mengenal agama orang-orang musyrikin. Kita akan mengenal tauhid dan mengenal tentang syirik. Kita sudah selesaikan muqaddimah dari kitab ini dan insyaallah taala di malam ini kita mulai memasuki kaidah yang pertama. Kita mulai memasuki kaidah yang pertama. Qala musannif rahimahullahu taala al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrujul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fa sayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Ini kaidah yang pertama. Di mana kaidah yang pertama ini di sini Syekh rahimahullah taala akan memperkenalkan kepada kita tentang hakikatul syirkil musyrikin. Ini inti dari kaidah yang pertama. Beliau menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin. Itu judulnya. Hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin. Bagaimana sebenarnya kesyirikannya orang musyrikin? Kata beliau, kaidah yang pertama, anta'lama, hendaklah kalian mengilmui, memahami bahwasannya orang-orang kafir, orang musyrik yang qatalahum Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW perangi mereka di zamannya Nabi, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW di zamannya dulu, mereka itu mukirruna, mereka itu menetapkan bi anna Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq yang maha mencipta, Al-Mudabbir yang maha mengatur alam semesta, yang mengatur malam dan siang, yang mengatur matahari dan bulan, yang mengatur alam semesta ini. Jadi ini keyakinan orang musyrikin. bahwasanya orang musyrikin yang dulu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW,
mereka itu punya keyakinan tentang tauhid rububiyah, begitu. Mereka menetapkan dan meyakini tauhid rububiyah, meyakini Allah Ta'ala Maha Mencipta dan Allah bersendirian dalam menciptakan. Allah Ta'ala bersendirian dalam mengatur seluruh alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki. Orang musyrikin Abu Jahal meyakini hal itu. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW, juga meyakini hal itu. Mereka meyakini ada Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur ini alam, yang memberikan keselamatan. Mereka meyakini itu, bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan, memberikan perlindungan, mengatur alam, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Mereka yakini itu semua adalah tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, definisi tauhid rububiyah itu yang paling ringkas, kata para ulama, ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Itu makna tauhid rububiyah, yaitu engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala bersendirian dalam seluruh perbuatannya dari atas ke bawah. Allah Ta'ala bersendirian, kamu meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Esa, bersendirian dalam seluruh perbuatannya dari atas ke bawah. Apa perbuatan Allah dari atas ke bawah? Menghidupkan, mematikan. Maka orang musyrikin meyakini hal itu. Tidak ada orang musyrikin meyakini ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Itu keyakinan musyrik, tauhid rububiyah. Apalagi Allah Ta'ala bersendirian dari atas ke bawah dalam perbuatannya, memberikan rezeki. Maka orang musyrikin meyakini tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Ta'ala. Dan itu Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Nanti akan disebutkan ayatnya insyaAllah. Mereka meyakininya bahwa yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kata Syekh di matan, kita lanjutkan matannya. Namun kata Syekh rahimahullah taala, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Namun keyakinannya itu, para musyrikin meyakini Allah bersendirian menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam, hanya Allah yang memberikan rezeki. Di tangannya lah segala keselamatan, dialah yang memberikan perlindungan, penjagaan. Bersamaan dengan keyakinan itu, mereka meyakini tauhid rububiyah tadi, Allah bersendirian dengannya. Bersamaan dengan itu, lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan itu belumlah memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Karena seorang belum dikatakan dia muslim sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kandungan la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah. Itu kandungan la ilaha illallah, yang artinya, maknanya, tafsirnya kalimat la ilaha illallah, tafsirnya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Itu maknanya, itu tafsirnya. Itu tafsirnya kalimat la ilaha illallah. La ilaha ditafsirkan dengan ma'buda, tidak ada yang disembah. Itu makna ilah. Bihaqqin, secara hak, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Sementara makna kalimat la ilaha illallah ini identik dengan tauhid apa? Al-uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Beda tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, kamu mengesahkan Allah, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya, bersendirian dalam seluruh perbuatannya dari atas ke mana? Dari atas ke bawah. Mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Ya. Kalau tauhid uluhiyah beda. Tauhid uluhiyah adalah apa? Ifradullahi Ta'ala bil ibadah. Itu definisi tauhid uluhiyah, yang mirip dengan la ilaha illallah. Definisi tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah.
mengesahkan Allah Ta'ala dalam seluruh ibadah kita. Para ulama kadang mendefinisikan ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad. Itu definisi tauhid uluhiyah bentuk yang lain, yaitu ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tujuan dan maksud kita dalam seluruh perbuatan hamba dari bawah ke atas. Jadi bedanya kalau tauhid rububiyah dari atas ke bawah, kita esahkan Allah dalam seluruh perbuatannya dari atas ke bawah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam mencipta, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Adapun tauhid uluhiyah, kita mengesahkan Allah, kita jadikan Allah satu-satunya dalam seluruh perbuatan kita, maksud dan tujuan serta ibadah kita. Dari bawah kemana? Ke atas. Jadi kita sholat untuk siapa? Perbuatan kita sholat untuk siapa? Yang di atas. Allah yang kita maksudkan tujuannya. Kita puasa untuk siapa? Untuk Allah Ta'ala. Itu tauhid uluhiyah. Kita menuntut ilmu, kita baca Quran, kita beramal, kita beribadah. Seluruh perbuatan hamba dalam ibadah, dia maksudkan dari bawah kemana? Ke atas. Allah yang dimaksudkan. Itu tauhid uluhiyah. Itu tauhid al-uluhiyah. Maka orang musyrikin, keyakinannya terhadap tauhid rububiyah belum memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Kenapa? Karena kandungan la ilaha illallah itu lebih tepatnya tauhid apa? Al-uluhiyah. Sementara orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, mereka itu belumlah apa? Mereka belum menetapkan tauhid al-uluhiyah. Mereka belum menetapkan tauhid uluhiyah. Apa artinya? Mereka belum menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi salah itu kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, salah kalau antum terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Salah itu. Iya, karena bukan itu maknanya la ilaha illallah. Jangan antum terjemahkan la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Salah terjemahannya. Atau apa lagi? Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Salah itu terjemahannya, karena dia terjemahkan la ilaha illallah dengan tauhid apa? Rububiyah. Kalau seandainya maknanya la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, sudah masuk Islam Abu Jahal. Iya kan? Begitu maknanya. Kalau maknanya la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Kalau itu maknanya la ilaha illallah, sudah masuk Islam semuanya orang musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada masuk neraka. Kenapa? Karena mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya tauhid apa? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Jadi salah itu kalau orang ceramah la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu masih keyakinannya Abu Jahal. Ya, makanya ini di kaidah pertama, apa judulnya tadi? Mengenal hakikat kesyirikannya orang musyrik. Di mana letak kesyirikannya orang musyrik? Mereka musyrik terhadap tauhid uluhiyah. Mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Makanya orang musyrikin di satu sisi mereka dikatakan beriman, di satu sisi mereka dikatakan musyrik. Ya, mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 106. Dalam surah Yusuf Allah taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka orang musyrikin beriman kepada Allah. Nah, mereka dikatakan apa? Beriman, kan? Orang musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah kebanyakan mereka orang musyrikin beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali bersamaan dengan itu mereka juga musyrik. Jadi dari satu sisi orang musyrik dikatakan apa? Dikatakan apa? Beriman. Di satu sisi dikatakan mereka apa? Musyrik. Kenapa mereka dikatakan beriman oleh Allah Ta'ala? Karena mereka beriman terhadap tauhid
rububiyah. Itu tafsirnya ayat ini. Karena mereka beriman terhadap tauhid rububiyah, meyakini Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur alam, illa wa hum musyrikun, kata Allah, kecuali bersamaan dengan itu mereka juga musyrik. Musyrik dari sisi tauhid apa? Dari sisi tauhid uluhiyah. Nah, disinilah kita pahami bahwa makna kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Tidak ada yang kita ibadahi secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisinya tauhid uluhiyah. Dia muradif bersesuaian dengan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ditafsirkan kalimat la ilaha illallah apa tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Jangan diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Salah. Iya. Apa maknanya tidak ada Tuhan kecuali Allah? Kata para ulama maknanya la, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kapan dia dianggap Tuhan berarti dia adalah Allah. Itu salah, itu maknanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kapan ada orang anggap itu Tuhan berarti Allah juga itu. Jadi banyak Tuhannya nanti. Maka kita katakan tidak ada ilah yang berhak disembah. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah secara hak kecuali Allah. Maknanya apa? Kapan ada yang disembah dan dia bukan orang yang berhak disembah, maka dia adalah ilah yang batil. Paham ya? Iya. Selesai. Kita baca ayatnya di sini. Syekh rahimahullah taala berkata dalil yang menunjukkan bahwa orang musyrikin meyakini tauhid rububiyah. Dalilnya adalah, ini banyak sekali dalilnya. Di sini beliau sebutkan satu dalil dan ini paling bagusnya di antaranya dalam surah Yunus ayat 31. Ini dalilnya kata beliau. Bahwa orang musyrikin menetapkan tauhid rububiyah, namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam lingkup apa? Islam. Mereka belum muslim walaupun meyakini tauhid rububiyah. Iya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi." Katakanlah ya Rasulullah pada orang musyrikin, tanya mereka, "May yarzuqukum?" Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Pertanyaan pertama, siapa yang kasih antum rezeki dari langit, dari bumi? Dua, "Amma yamliku sam'a wal absar?" Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang kasih kamu pendengaran sehingga kamu bisa mendengar? Kan ada orang yang tuli tidak mendengar, tapi Allah kasih kamu pendengaran. Siapa yang kasih kamu pendengaran? Wal absar, siapa yang kasih kamu penglihatan sehingga kamu bisa melihat? Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya, siapa yang menghidupkan antum? Siapa yang ciptakan antum sehingga kamu hidup? Dan siapa yang mematikan? Ini pertanyaan ketiga. Yang keempat, wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam semesta? Malam dan siang, matahari dan bulan berganti-ganti. Siapa yang menciptakan semua itu? Nah, ini pertanyaan, semuanya pertanyaan apa? Tauhid rububiyah. Siapa yang memberi rezeki? Dari langit dan bumi. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan, yang kasih antum pendengaran, penglihatan? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa yang mengatur alam semesta? Semua pertanyaannya pertanyaan apa? Tauhid rububiyah. Maka orang musyrikin dengan lantang dia jawab, apa jawabannya? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah Ta'ala yang melakukan semua itu. Maka faqul, katakanlah ya Rasulullah kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala? Maksudnya, kalau kalian menetapkan tauhid rububiyah, kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan cara menyembah Allah Ta'ala semata-mata? Dari dalil ini menunjukkan bahwa meyakini dan menetapkan tauhid rububiyah itu belum memasukkan manusia ke dalam lingkup takwa dan belum memasukkan manusia ke dalam lingkup Islam. Ini pendalilannya jelas ya, pendalilannya jelas. Nah, jadi kita katakan ikhwani fiddin wa akhwati fillah,
Syekh Shalal Fauzan rahimahullah wa hafizahullah taala berkata, "Fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala." Orang musyrikin meyakini Allah taala bersendirian dalam tauhid rububiyah tadi. Bersendirian dalam mencipta, menghidupkan, mengatur alam dan seterusnya. Maka tidak mungkin dan tidak akan ada seorang pun dari makhluk di alam semesta ini tidak ada yang mengatakan pencipta ada dua. Tidak ada. Tidak ada itu yang mengatakan pencipta, berapa pencipta? Dua. Tidak ada. Semuanya meyakini satu, walaupun orang musyrik. Atau yang memberikan rezeki, adakah yang memberikan rezeki selain Allah? Tidak ada. Ya. Kalau ada yang seperti ini, ada yang mengatakan angka corona sangi dalle. Biasa nabulu nasa. Pergi ke sana, masih asio. Nanti datang rezeki kita. Kalau ada orang muslim, kalau ada muslim, dia meyakini ada rezeki yang datang selain bukan datang dari Allah Ta'ala, ini lebih parah daripada siapa? Lebih parah daripada siapa? Lebih parah daripada orang musyrik. Karena orang musyrik kesyirikannya bukan di tauhid rububiyah, bukan di situ. Kesyirikannya orang musyrikin bukan di tauhid rububiyah. Ya termasuk dari apa? Keyakinan bahwasannya segala tempat yang ada di alam ini Allah Ta'ala yang mengaturnya. Itu tauhid rububiyah. Allah Ta'ala bersendirian dalam mengatur seluruh alam. Mudabbir itu artinya apa? Al-mudabbir tadi, siapa yang mengatur alam semesta? Yang mengatur ini alam, malam, siang, matahari, bulan, menguasai alam semesta ini siapa? Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang meyakini ada pemenuhannya, pajaganya sungai, ada pajaganya laut, ada penguasanya kan, ada penguasanya gunung. Ya, sama seperti keyakinan orang-orang Hindu Buddha. Ada dewa api, dewa angin, dewa air, dewa, banyak dewanya. Dewa dewi banyak. Nah, ini syirik atau tidak ini? Jelas syirik. Sama ini keyakinan kaum muslimin. Iya, meyakini ada penguasa-penguasa seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Karena ini keyakinan tauhid rububiyah, ini paling dasar sudah. Keyakinan orang musyrikin. Ya, keyakinan orang musyrikin. Kalau antum sudah paham ini, apa faedahnya lagi kita dapatkan dari faedah di sini? Maka orang yang berdakwah fokus ke tauhid rububiyah, orang yang berceramah, berdakwah fokus di tauhid rububiyah, Allah mencipta, menghidupkan, difokus di tauhid rububiyah. Ini kata para ulama, dakwahnya tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Apa itu tahsilul hasil? Ingin mengadakan sesuatu yang sudah sebenarnya diyakini secara fitrah. Kalau kita berdakwah, kita fokus ke tauhid rububiyah. Allah itu Maha Mencipta, Allah Maha Menghidupkan. Kita khutbah Jumat itu yang kita tekankan selalu. Enggak ada orang di bawah ini, di bawah mimbar ini yang kita ceramai. Enggak ada yang meyakini ada yang mencipta selain Allah. Enggak ada. Orang musyrik saja tidak ada yang meyakini hal ini. Makanya kalau kita mau fokus berdakwah, fokus ke tauhid apa? Fokus ke tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang tersesat. Jangan fokus ke tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu tadi kalau diyakini belum memasukkan ke dalam apa? Belum memasukkan ke dalam Islam. Iya. Dan tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah, tidak ada. Walaupun Fir'aun sekalipun, tidak ada yang mengingkarinya. Iya. Jadi tidak perlu kita repot di situ. Tidak apa-apa. Boleh kita menggunakan tauhid rububiyah dalam berdakwah, tapi sebagai sarana dan wasilah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Itu baru benar. Baru benar cara dakwah seperti itu. Karena seperti itu cara dakwahnya Al-Quran. Tauhid rububiyah dibahas untuk apa? Supaya menjadi sarana manusia beribadah kepada Allah Ta'ala.
Baru dibahas tauhid rububiyah, baru benar. Bukankah Allah menciptakan kita? Makanya Allah Ta'ala banyak berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Bukankah Allah yang menurunkan kepada antum hujan? Itu banyak ayatnya. Bukankah Allah yang memberikan antum rezeki dari langit? Bukankah Allah Ta'ala memberikan antum lisan, memberikan antum, menciptakan untuk antum dua mata? Alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah Allah Ta'ala memberikan antum dua mata, satu lidah, dua bibir? Untuk apa itu? Supaya kita mengenali Allah Ta'ala yang dengannya kita menyembahnya. Nah, baru disebut ini tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Adapun fokus ke tauhid rububiyah saja, itu hasil. Ya. Baik. Dan ini ayat semisal ini sangat banyak sekali ya. Baik. Maka bukanlah tauhid kita bahas tauhid rububiyah saja. Makanya kalau kita perhatikan buku-buku ulama yang sesat dan menyimpang seperti buku-buku ulama kalam, buku-buku ulama kalam atau buku-buku pengamat Islam, ketika mereka berbicara tentang akidah mereka, apa yang mereka katakan? Mereka katakan tauhid adalah iqraru, menetapkan bi annallaha huwal khaliq, menetapkan bahwa Allah Ta'ala yang maha mencipta, ar-razzaq, yang maha memberi rezeki, al-muhyi wal mumit, menghidupkan, mematikan. Itu di buku-buku ulama ahli kalam, ulama ahli filsafat, orang-orang Jahmiyah. Mereka berkata Allah Ta'ala wahidun fi dzatihi, maha tunggal dalam zatnya, tidak ada duanya. Wahidun fi sifatihi, satu dalam sifatnya, la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi, bersendirian dalam perbuatannya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam perbuatannya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini semuanya tauhid rububiyah. Semuanya tauhid rububiyah. Irji'u, kata beliau, lihatlah kepada kitabnya ulama kalam, ulama ahli filsafat, ahli kalam, kalian akan mendapati buku-buku mereka tidak ada yang keluar dari tauhid rububiyah. Iya. Tidak ada yang keluar dari tauhid rububiyah, dan ini bukanlah tauhid yang Allah Ta'ala utus nabi dan rasul untuknya, bukan tauhid. Iya, maka mengikrar, meyakini tauhid rububiyah dengan cara seperti ini, meyakini bahwa makna tauhid adalah tauhid rububiyah, inilah yang fa'usahibahu, tidak memberi manfaat bagi pemiliknya, tidak memberi manfaat. Karena semua ini ditetapkan oleh orang musyrikin, bahkan sanadidul kafar, bahkan semua ini diyakini oleh pentolannya orang kafir. Sementara mereka belum keluar dari Islam, belum keluar dari kekafiran, mereka belum masuk dalam Islam. Walam yudkhiluhum fil Islam, belum memasukkan mereka dalam lingkup Islam. Dan ini adalah dhalatun adzim, kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal. Maka siapa yang meyakini ini, maka keyakinannya itu belum melebihi akidahnya Abu Jahal dan Abu Lahab, kata Syekh Shalih Fauzan. Kalau dia menetapkan itu, belum melewati akidahnya Abu Lahab dan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Jahal. Baik, ini pembahasan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama. Kita masuk kaidah yang kedua. Qala rahimahullahu taala al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua ini Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala akan menjelaskan tentang syubhat para musyrikin. Ini di kaidah yang kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan menyebutkan syubhat para musyrikin, kenapa mereka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini pembahasan kedua adalah pembahasan syubhat. Kenapa orang musyrikin berbuat syirik? Ini dia syubhatnya. Ini dia syubhatnya, sebabnya dia menjadi sesat. Qala rahimahullahu ta'ala al-qaidatu tsaniyah annahum yaqulun. Kaidah yang kedua, orang-orang musyrikin mereka berkata, ma da'awnahum, kami tidaklah beribadah dan berdoa kepada berhala-berhala itu. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menghadapkan wajah kami langsung kepada mereka, langsung sujud, tidak. Jadi orang musyrikin berkata, kami itu tidak langsung berdoa sama berhala itu, tidak.
Kami tidak langsung beribadah langsung kepada dia, tidak. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak langsung menghadapkan wajah kami langsung kepada berhala, tidak. Terus apa tujuannya? Illa li talabil qurba wasyafa'ah. Tapi tujuan mereka hanya menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah sebagai sarana dan perantara. Mereka hanya menjadikannya sebagai sarana, jalan atau perantara antara mereka dengan Allah Ta'ala. Untuk apa? Li talabil qurba, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka jadikan berhala itu sebenarnya tujuannya sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan patung itu dan bukan berhala itu yang menjadi tujuan utamanya, bukan. Dipaham ya? Bukan itu. Iya. Jadi salah itu kalau orang mengatakan bahwa orang musyrikin itu langsung sembah patung, tidak. Tapi mereka jadikan sebagai apa? Wasilah, sarana. Untuk apa? Li talabil qurba, supaya mereka bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Yang mereka sembah itu orang salih. Orang salih mereka sembah. Lata, Uzza, Manat, itu orang salih semua. Sebagian tafsir para ulama, mereka adalah orang salih. Iya. Baik. Apalagi alasan yang kedua, syubhat yang pertama tadi sudah kita sebutkan. Syubhat yang pertama, mereka menyembah selain Allah karena mereka menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Syubhat yang kedua, wasyafa'ah. Mereka menjadikan berhala itu yang mereka sembah sebagai wasilah untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kita lihat dalilnya. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Adapun dalil syubhat yang pertama. Adapun dalil terhadap syubhat yang pertama bahwa mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Zumar ayat 3. Qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali mereka, yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali mereka, penolong dan pelindung mereka. Ma na'buduhum, mereka berkata, kami tidak menyembah ini berhala. Coba lihat perkataannya ya. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah ini patung. Kami tahu ini patung ini patung. Mereka paham. Mereka paham. Batu, kuburan. Mereka paham. Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa, kecuali dengan tujuan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali dengan tujuan agar supaya kami dekat kepada Allah Ta'ala zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini bisa mengantarkan mereka untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi sebenarnya itu orang musyrikin. Pertama, mereka meyakini tauhid rububiyah. Itu dulu yang pertama, satu ya, paling bawaannya dulu, paling dasarnya. Mereka meyakini Allah mencipta, menghidupkan, mengatur alam semesta. Kemudian di antara kandungan tauhid rububiyah, mereka meyakini bahwasannya hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan mereka keselamatan. Ya, hanya Allah Ta'ala yang bisa memberikan mereka perlindungan. Mereka paham itu. Makanya karena mereka mengenali Allah Ta'ala, jadi mereka menjadikan berhala itu hanya sebagai wasilah. Karena mereka meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa mendekatkan diri mereka dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Mana buktinya bahwasannya berhala yang mereka sembah itu bukan itu yang menjadi puncak tujuan mereka? Mana buktinya? Nanti di tingkatan akidah orang musyrikin nanti disebutkan di kaidah keempat. Nanti disebutkan di kaidah keberapa? Keempat. Walaupun banyak mereka sembah, di kaidah ketiga, di kedua juga ini akan disebutkan, di kaidah ketiga nanti disebutkan banyak mereka sembah. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Yang disembah oleh orang musyrikin ya
ada orang soleh, dan itu yang banyak. Nabi, Rasul, ya kan? Orang-orang soleh, malaikat, orang-orang soleh. Lata itu siapa? Orang yang dulu berbuat baik, sering bikin makan orang haji, umroh, dia kasih makan orang. Mati, mereka datang ke kuburannya. Paling minimal yang disembah orang musyrikin, benda mati. Paling minimal benda mati, batu, pohon, benda mati. Tidak ada kuburan Belanda yang disembah, tidak ada. Tidak ada kuburannya orang fasik, tidak ada. Bukan kuburannya orang fasik yang mereka datangi seperti wali-wali fasik ya, yang sudah tidak sholat datangi, bukan itu. Jadi dua yang disembah orang musyrikin, mungkin orang saleh, atau yang kedua benda mati. Dan ini menunjukkan bahwa bukan berhala itu yang menjadi tujuan utama mereka, tapi Allah yang menjadi tujuan utamanya. Buktinya nanti di kaidah keempat, banyaknya disembah orang musyrikin ketika dia dapatkan musibah. Falamma rakibu fil fulki, Allah berfirman, ketika mereka berada di tengah lautan. Berada di tengah lautan. Di dalam surah Luqman disebutkan mereka ditimpa gelombang seperti gunung. Orang musyrikin sudah yakin mati ini. Apa yang keyakinannya orang musyrikin? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali satu. Siapa? Allah. Jadi dia bisa sampai ke tahap situ. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Ta'ala saja. Makanya kata Allah Ta'ala, maka mereka mukhlisina lahuddin, mereka membuang semua berhala-berhala itu. Tidak dipakai. Mereka tidak pakai itu berhala. Dibuang. Kenapa? Karena memang tujuan utamanya siapa? Allah jadi tujuan utamanya. Makanya mereka buang itu. Lata, Uzza tidak dipakai lagi. Kata Allah, mukhlisina lahuddin, diikhlaskan ibadahnya hanya Allah Ta'ala saja. Makanya dia berdoa kepada Allah Ta'ala yang maha menyelamatkan mereka. Dari sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala berkata, orang ketika dalam kondisi genting dan gawat, dan ketika dia mentauhidkan Allah Ta'ala di kondisi gawat itu, pasti Allah Ta'ala tolong, walaupun orang kafir. Walaupun orang kafir. Iya toh? Dipahami ini? Orang kafir, penyembah musyrikin, penyembah berhala. Ketika dia sampai pada puncak, mampu ikhlas di satu kondisi, namanya kondisi istighosa, kondisi gawat, genting, darurat. Ketika seorang sampai pada puncak seperti ini, langsung ikhlas berdoa, pasti Allah kabulkan doanya. Orang kafir saja dikabulkan, apalagi muslim. Cuma banyak yang tak balik. Muslim ketika dia darurat langsung dia ingat sama gurunya. Kalau orang musyrikin tidak, sampai langsung dia ingat Allah Ta'ala, karena dia yakin tidak ada yang bisa tolong kalau model-model seperti ini sudah mau mati ini, kecuali Allah Ta'ala. Jadi orang musyrikin itu bertingkat-tingkat akidahnya itu orang musyrik. Dan puncaknya orang musyrik bisa sampai pada tingkat ikhlas. Tapi kondisi tertentu dia ikhlas. Itu nanti di kaidah keempat itu. Di kondisi tertentu saja mereka bisa apa? Mereka bisa bertauhid di kondisi tertentu. Kapan? Di kondisi gawat, kalau mau mati. Iya. Makanya Allah tolong dia di kondisi itu. Walamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Makanya kata Allah Ta'ala, ketika mereka sudah sampai ke darat, lain lagi urusannya. Kembali kata Allah, mereka kembali lagi jadi apa? Jadi musyrik. Aman nih sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Iya. Ketika sampai ke darat, lain lagi pembahasannya. Di tengah lautan mereka berdoa. Iya. Ini tingkatan-tingkatan agama orang musyrikin ya. Harus kita kenal. Di kitab Al-Arba'in ini 4 kaidah ringkas saja, tapi luar biasa di kaidah. Ya. Baik. Jadi saya ulangi kembali lagi di kaidah kedua ini. Kita masih di kaidah kedua. Jadi tujuannya sebenarnya orang musyrikin bukan apa? Bukan berhala, tapi berhala itu hanya sebagai apa? Wasilah. Untuk apa? Satu, syubhat pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, zulfa dengan sedekat-dekatnya. Namun keyakinan orang musyrikin ini menjadikan berhala itu sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ridho itu, karena itu adalah kesyirikan.
Allah Ta'ala tidak butuh perantara kan? Makanya Allah Ta'ala kasih hukum. Apa hukumnya Allah? Di kelanjutan ayat, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum di antara mereka pada apa yang mereka perselisihkan padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Apa hukumnya Allah terhadap perbuatan orang musyrikin? Menjadikan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yahdi, tidak memberikan hidayah, man huwa kadzibun kafar, orang-orang yang pendusta lagi kafir. Jadi hukumnya Allah bagi mereka yang menjadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah, Allah hukum itu sebagai hukum apa? Kafir. Jadi ada orang mengatakan saya bertauhid, tapi Allah bilang kamu kafir. Terus siapa yang mau diikuti? Ya Allah Ta'ala. Iya. Jadi nama itu tidak memberikan pengaruh pada hukum. Antum mau kasih nama itu kesyirikan dengan nama apapun. Ini kan tauhid. Kesyirikan dinamakan apa? Tawassul. Banyak namanya. Ini kan cuma tawassul saja. Tawassul mereka tidak paham tawassul. Apalagi namanya? Mereka katakan ini kan syafaat. Macam-macam namanya. Hakikatnya apa? Syirik. Makanya perlu kita bedakan mana syirik dan mana yang bukan syirik. Tidak bisa membedakan mana syirik dan mana bukan syirik. Ini musibah besar. Musibah. Orang tidak paham apa itu syirik, itu musibah besar, luar biasa. Makanya tidak boleh kita jahil terhadap perkara akidah. Kalau kita jahil dalam perkara dunia, tidak apa-apa. Kita jahil berbisnis, tidak apa-apa. Dari siksa dalam kuburan. Jahil urusan dunia, tidak apa-apa. Gagal dalam urusan dunia, tidak apa-apa. Tapi kalau jahil dalam perkara akidah, tauhid, syirik, jahil di situ, ini dia akan mendapatkan azab dan siksaan. Makanya kebanyakan orang disiksa dalam kuburan, apa penyebabnya? Al-jahlu billah, karena jahil tentang Allah Ta'ala. Iya, karena jahil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang banyak orang disiksa dalam kuburan. Karena orang jahil tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya. Baik, ini dalil yang pertama. Syubhat yang pertama, bahwa orang musyrikin menjadikan perantara ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syubhat kedua. Apa syubhat keduanya? Syafaat. Ini hujahnya orang musyrikin. Kenapa orang musyrikin berbuat syirik? Karena mau mendekatkan diri kepada Allah pakai perantara. Syubhat pertama sudah kita jawab. Yang kedua, kenapa orang musyrikin? Syubhat mereka, kenapa mereka berbuat syirik? Karena mereka meyakini bahwa perantara ini, orang soleh inilah yang nanti kasih mereka syafaat di sisi Allah Ta'ala. Jadi mereka keliru tentang syafaat. Lihat ayatnya, wa dalilu syafa'ah. Dalil tentang syafaat. Wa ya'buduna min dunillah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la yadurruhum, apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan apa yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, di sini orang musyrikin itu mereka yakin bahwa apa yang mereka sembah, ibadahi selain Allah Ta'ala itu tidak memberikan mereka mudarat dan tidak memberikan manfaat. Terus kenapa tetap dia jadikan sebagai perantara? Innamat takhaduhum syufa'a, mereka hanya menjadikannya sebagai pemberi syafaat, perantara antara mereka dengan Allah supaya dipenuhi hajatnya, atau supaya mereka mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat melalui yang mereka sembah itu. Ya, yang melalui mereka sembah itu. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, anta lamma tanaqashal kuburiyyan. Antum di zaman ini, tak kala antum mendebat para penyembah kuburiyun.
Lantung debat mereka, kenapa kamu datangi kuburan itu? Cium-cium kuburan. Ya. Diusap-usap kuburan, ditempelkan pipinya di kuburan. Nanti jawabannya sama jawabannya orang musyrikin. Di sini di ayat ini. Sama jawabannya. Sawaan bisawa, sama persis jawabannya. Apa jawabannya? Ana adri anna hadzal wali anna hadzal rajul salih la yadur wa la yanfa. Pasti jawabannya seperti ini, sama. Mereka katakan, kami tahu wali ini adalah manusia biasa. Kami tahu. Mereka tidak bisa mencipta, tidak bisa memberikan rezeki. Ini kan keyakinan orang musyrik, iya kan? Yang mereka sembah itu, mereka yakini tidak ada orang musyrikin meyakini berhala itu mencipta, tidak ada. Memberi rezeki tidak ada. Karena mereka yakini memberi rezeki siapa? Allah Ta'ala. Yang menghidupkan, mematikan Allah. Sehingga kuburiyun, penyembah kubur, kalau kamu tanya, sama jawabannya nanti. Ini kan manusia biasa. Tidak mencipta juga, tidak memberi rezeki. La yadur wa la yanfa, tidak memberi manfaat dan tidak memberikan mudarat. Sama di ayat tadi, tidak memberi manfaat. Lakin akan tetapi, ini dia bahayanya. Akan tetapi kan dia orang soleh. Iya, dia kan wali. Kita ini banyak dosa. Siapa jika kita dibandingkan dia ini? Maka semoga nanti dia bisa memberikan kami syafaat di sisi Allah Ta'ala. Nah, itu dia, sama dengan orang musyrikin. Mereka ini wali, orang saleh. Kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan mereka. Supaya mudah sampai kepada Allah, kita pakai ini sarana wasilah. Kan begini orang musyrikin sekarang, sama tak? Sama jawabannya. Nah, ini imam ini, wali pituwe, wali 7. Kalau di Jawa, wali Songo. Orang saleh ini, mana buktinya? Dia dikali 7 tahun bertapa, tidak makan, tidak minum, tidak sholat Jumat, tidak sholat wajib. Setelah 7 tahun jadi wali. Bisanya jadi wali? Antum tidak tahu itu. Belakangan antum. Orang saleh ini. Bayangkan ya, luar biasa. Jadi wali. Baik. Dia nanti yang kasih kita syafaat. Dia kan dekat dengan Allah Ta'ala. Maka kita jadikan dia wasilah. Jadi ini sebenarnya dia mengkiaskan Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Sama kalau kita mau ketemu dengan pemimpin, presiden misalnya. Bisa tidak antum langsung datang ketemu langsung presiden? Presiden? Tak bisa kan? Antum pakai perantara orang yang dekat dengan presiden ini. Antum chat dia, antum telepon dia. Bisa tidak ketemu sebentar? Ketemu bicara sebentar. Supaya apa? Perantara ini bisa mengantarkan hajat antum kepada presiden. Maka jadilah orang kafir, orang musyrikin ini dia kiaskan Allah sama seperti orang, sama seperti raja di dunia. Padahal Allah Ta'ala tidak butuh apa? Tidak butuh perantara, dan Allah sudah kasih hukum yang pakai perantara kafir, musyrik. Tidak ada perantara. Allah tidak butuh perantara itu. Kalau mau berdoa langsung kepada Allah Ta'ala. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Inggris? Bisa. Bahasa Bugis? Bisa. Bahasa Konjo? Mau pakai bahasa apa? Kira-kira Allah tidak paham atau paham? Pasti Allah paham. Mau pakai bahasa apapun. Makanya Allah tidak butuh perantara. Ya kan? Langsung kepada Allah Ta'ala. Iya, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini namanya syubhat. Namanya syubhat. Iya, namanya syubhat. Apalagi ini tentang syafaat, ikhwan. Ini syafaat ini berat sekali ini syafaat. Jadi 2 syubhat di sini. Jadikan Allah perantara untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, menjadikan Allah perantara untuk mencari syafaat. Tapi caranya dia cari syafaat kepada makhluk. Dia jadikan makhluk ini perantara. Ya, supaya dia dapatkan syafaat. Apalagi kalau sampai dia berkata, Ustaz, tolong nanti kasih saya syafaat. Ternyata ustaznya masuk neraka. Tidak ada itu ahli sunnah berkata langsung kepada orang saleh, berkata, jangan lupa nanti saya kasih syafaatnya. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang tahu orang masuk surga masuk neraka? Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Nah, tidak mungkin ada seorang alim dia tazkiyah dirinya. Oh ya, tenang kok. Tidak mungkin orang saleh dia tazkiyah dirinya. Tenang yantum, nanti saya kasih antum syafaat. Ternyata dia yang masuk neraka. Dia tidak ada yang tahu.
Sehingga nggak boleh kita jadikan wasilah ini untuk cari syafaat kepada dia. Nggak boleh. Menunjukkan bahwa kita ini beragama, tidak boleh kita menyandarkan diri kita kepada makhluk, tak boleh. Coba lihat orang yang belajar tauhid dengan orang yang tidak belajar tauhid. Orang yang tidak belajar tauhid itu dia sandarkan apa? Agamanya, dirinya dia sandarkan kepada siapa? Dia sandarkan kepada ustaznya itu. Dia datangi ustaznya, ustaz, jam-jam di jalan. 10.000. Ya? Laris airnya. Mana ada ahli sunnah yang melakukan seperti itu? Kecuali orang awam yang bodoh tentang akidah. Karena mereka bersandar kepada ustaz. Adapun ahli sunnah, mereka tidak bersandar kepada ustaz. Bahkan ahli sunnah ada yang dia taati ustaznya. Kalau salah-salah ustaz sih, salah ke ustaz. Nah, ahli sunnah itu to the point. Tidak ada yang embel-embel. Iya. Beda orang bersandar kepada ustaz. Maka ini kita beragama, tidak boleh kita sandarkan semuanya harus ustaz, semuanya harus ustaz. Tidak. Iya. Langsung kepada Allah Ta'ala. Maka ini agama tidak boleh semuanya harus serba ustaz. Tidak. Berdoa, ustaz, imam. Berzikir, ustaz, imam. Jadi kalau mau berzikir, ustaz dulu yang pimpin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa dipimpin? Berdoa, kita ini ustaz, tabi. Amin. Karena apa? Manusia ini di dunia sekarang ini mereka bodoh. Mereka sandarkan semua pokoknya ustaz saja. Padahal seharusnya dia juga belajar. Sampai mau potong ayam juga harus ustaz dan imam. Padahal bisa semua orang. Perempuan pun bisa potong ayam. Mau potong sapi, perempuan akhwat boleh atau tidak? Kambing, potong kambing. Akhwat yang potong, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada larangannya. Tapi kalau orang Bugis tidak bisa, harus Pak Imam. Harus Pak Ustaz, padahal tidak. Karena semuanya diserahkan kepada mereka. Jadi ini kita fokus kembali. Jadi ini tentang syafaat, ikhwan. Ini tentang syafaat. Jadi ayat yang terakhir kita baca, syubhat yang kedua tentang syafaat, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat. Ini dalil menunjukkan bahwa mereka orang musyrikin meyakini sembahan berhala mereka yakini tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Mereka hanyalah perantara. Mereka hanya perantara yang mendekatkan diri kepada Allah, atau perantara wa yakununa haula'i syufa'a'u Allah. Alasannya, syubhatnya, mereka ini yang mereka sembah adalah syufa'a'una, yang memberikan kami nanti syafaat indallahi, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah bergantung sama itu. Makanya itu mereka, jangan kamu berpaling. Jangan kamu berpaling dari ini. Karena nanti tidak bisa kau dapat syafaat kalau bukan karena dia. Nah, ini namanya syubhat, dan syubhat ini sampai hari ini masih banyak. Orang kalau sudah bersandar kepada makhluk selain Allah Ta'ala, dia akan tumpahkan semuanya ke situ nanti. Dan inilah orang yang paling lemah ketika dia bersandar kepada makhluk, seperti orang awam bersandar kepada kiainya dan ustadznya. Pokoknya apapun yang terjadi, ini Habib, keturunannya Nabi Muhammad, dzurriyyatun Nabi. Pokoknya pasti dia nanti kasih kita syafaat. Dia sudah tuangkan semua hatinya ke situ, bertumpu ke situ. Makanya kenapa kita dilarang bersandar kepada makhluk? Ya karena ini hakikatnya syirik. Apa itu hakikat syirik? Hakikat syirik itu adalah ketika seorang menggantungkan hatinya kepada sesuatu itu. Apapun yang digantungkan hati kepada sesuatu itu, maka dia bisa jadi Tuhan. Bisa jadi Tuhan. Ya, maka kita tidak boleh terlalu mengagungkan dan gulu kepada manusia. Walaupun bagaimanapun alimnya dia, ya karena manusia, syaitan buat manusia itu jadi guru kepada orang saleh. Kapan dia sudah alim sekali, sudah berilmu sekali, hafal Quran, hafal hadis ratusan ribu, ahli ibadah, bagaimana itu hatinya orang? Dua tempatnya khutbah Jumat. Di sana satu, di Mekah satu. Begitu nanti akibatnya. Kenapa? Gulu. Karena dia gulu. Nah, ini sepertilah orang musyrikin. Karena saking gulunya dia bergantung padanya. Akhirnya dia mengharapkan syafaatnya. Padahal ini syafaat yang seperti ini namanya syafaat syirik. Syafaat
syirik. Ya, sekarang ini cukup ikhwan. Nanti kita lanjutkan pembahasan setelahnya tentang pembagian syafaat. Di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan dua jenis syafaat karena ini orang musyrikin tersesat dalam pembahasan syafaat, dan ini kenapa Syekh memperpanjang pembahasan syafaat. Kalau antum belajar kitab tauhid, di situ syubhatnya orang musyrikin yang paling terakhir sudah. Iya, syubhatnya orang musyrikin paling terakhir itu di pembahasan syafaat. Jurus terakhirnya sudah itu. Pokoknya tidak bisa begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Insyaallah nanti terserah apa mau kau bilang. Pokoknya nanti dia kasih kita syafaat. Nanti di akhirat dilihat. Kesimpulan terakhir itu. Sementara hukum-hukum Al-Quran tentang syafaat itu sudah ada. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, walillahi syafa'atu jami'an. Kul, katakanlah ya Rasulullah kepada mereka orang musyrikin, lillahi syafa'atu jami'a, hanya miliknya Allah Ta'ala itu syafaat jami'an, semua syafaat miliknya Allah Ta'ala. Kalau miliknya Allah Ta'ala itu syafaat, maka salah kalau antum bersandar kepada makhluk mengharapkan syafaat. Salah. Karena tidak ada orang bisa memberi syafaat kalau bukan Allah yang kasih izin. Atau nanti pembahasannya sudah dibahas. Malaikat tidak akan mungkin bisa memberi syafaat. Bahkan Nabi dan Rasul, bahkan Nabi Muhammad, manusia yang paling besar memberikan syafaat manusia pada hari kiamat, Nabi Muhammad. Tidak ada yang kalah sudah syafaatnya Nabi Muhammad. Sehingga beliau akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling terbesar, di mana syafaat itu akan didapatkan bermanfaat bagi seluruh makhluk yang ada di hari kiamat. Dari A sampai Z semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Namanya syafaatul uzma. Syafaat mereka akan diselesaikan dari pada mahsyar, langsung mereka dihisab, disegerakan. Hanya Nabi Muhammad yang mampu memberikannya. Itu pun Nabi Muhammad tidak langsung berdiri, tenang nih. Tidak bisa memberi syafaat. Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat. Sampai kapan? Sampai Allah kasih dia izin. Itu pun Nabi Muhammad datang bersujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bersujud dalam waktu lama dan memuji Allah Taala dengan pujian-pujian yang beraneka ragam. Nanti setelah Nabi memuji Allah Taala dengan pujian-pujian pengagungan, barulah setelah itu Allah berfirman, irfa' ra'sak wa qul tusma wasal tu'ta wasfa' tusyaffa. Angkat kepalamu ya Rasulullah, ya, wa qul tusma, berbicaralah akan didengarkan ucapanmu, ya, wasal tu'ta, mintalah akan dikabulkan permintaanmu, wasfa' tusyaffa, silahkan kamu memberi syafaat, tusyaffa, kamu sudah dikasih izin untuk memberi syafaat. Baru setelah itu Nabi memberikan syafaat sehingga seluruh penduduk Mauqif yang berdiri 50.000 tahun telanjang baru bebas dari situ. 50.000 tahun berdiri. Setelah apa? Nabi Muhammad kasih syafaat. Tidak langsung Nabi Muhammad kasih syafaat, tidak bisa. Ini dalil menunjukkan bahwa bagaimana itu proses syafaat nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Banyak bentuk syafaat, ya, ada sekitar 8 bentuk syafaat. Ya, ada juga syafaat-syafaat yang lain selain daripada apa yang saya sebutkan. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal barakallahu fiik.